Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Anak-anakku sekalian yang Pak Tito cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada antum, keluarga antum dan kita semua. Anak-anakku sekalian, dalam sebuah ketaatan kita itu dituntut untuk melakukan sebuah pengorbanan. Dalam sebuah kisah, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, beliau menyampaikan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk kembali berperang di perang Uhud dan menyuruh agar tentara-tentara Allah itu menangkap seluruh kaum kafir Quraisy, lalu para sahabat segera bergegas. Termasuk ada dua orang sahabat yang usianya masih sangat muda, kurang lebih 14 dan 17 tahun. Dua orang sahabat ini adalah adik dan kakak. Kakaknya berusia 17 tahun dan adiknya berusia 14 tahun. Namun dalam riwayat itu tidak disebutkan namanya. Dua orang sahabat ini ketika mendengar perintah Rasulnya untuk kembali ke perang Uhud dan memerangi kaum kafir Quraisy, apa yang dilakukan oleh kedua anak ini? Apa yang disampaikan oleh sang kakak kepada adiknya? Dia mengatakan bahwa kita harus segera jalan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang adik mengatakan, bagaimana caranya kita pergi ke sana sedangkan kaki kita sudah patah. Kemudian tangan kita, badan kita pun sudah banyak yang terluka. Lalu apa kata sang kakak? Kita akan berjalan bersama-sama dengan cara merangkak. Jadi sang kakak menyeret adiknya ya, sambil merangkak, kemudian nanti begitu pun sebaliknya sang adik menyeret kakaknya kemudian merangkak sampai kemudian bersama-sama barisan para tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menyampaikan sebuah perintah, maka para sahabat itu dengan segala kekurangannya, dengan segala masalahnya, mereka mau melakukan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah agar kemudian mereka dikatakan sebagai orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Nah, di bulan suci Ramadan ini anak-anakku sekalian ya, untuk menggapai ketakwaan kita yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di situ Allah memerintahkan kepada kita agar kita berpuasa, kemudian di akhir puasa kita itu dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Tentu takwa itu digapai, takwa itu dicapai bukan hanya sekedar kita berpuasa, melainkan ketika di dalam bulan suci Ramadan itu kita benar-benar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketaatan itu butuh pengorbanan. Semua hal yang itu mendekatkan kepada Allah dengan cara taat, maka kita itu perlu yang namanya memaksakan diri. Sebagaimana dua orang sahabat tadi ya, mereka berdua memaksakan diri mereka agar kemudian perintah Allah, perintah Rasulnya itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, begitu juga Pak Tito harap kita semua kepada antum ya, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang-orang yang bisa dikatakan oleh Allah sebagai orang yang taat, sebagai orang yang bertakwa dengan cara mengorbankan diri kita. Ya, tentunya mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan yang mungkin apa yang kita punya. Kalau kita punya uang, kita berinfak. Kalau kita punya tenaga, kita bantu abi dan uminya antum.
ataupun siapapun orang yang membutuhkan kita. Dan kalau kita memiliki ilmu, maka berbagilah ilmu. Itulah yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Mungkin itu yang bisa Pak itu sampaikan. Mudah-mudahan kisah tadi ya bisa bermanfaat buat antum dan buat kita semua. Apabila ada kesalahan itu datang dari Pak itu, dan apabila hal itu sesuatu yang benar, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.